Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di sekolah minggu Jemaat GPI Eden Kepi di hari ini. Sebelum kita ada dalam kegiatan sekolah minggu, kita mendengar firman Tuhan, kita belajar bersama. Mari kita menyanyi lagu dengan judul Dari Terbit Matahari. Adik-adik dipersilakan berdiri. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, buat waktu di hari ini kami anak-anak boleh ada lagi di sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami anak-anakmu dalam pelajaran di hari ini, kami akan belajar bersama. Biarlah firman ini menjadi pegangan kehidupan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami selama 1 usbu ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, ambil Alkitabnya masing-masing. Buka kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 26 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ya, berbunyi demikian. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya adik-adik, pagi ini kita akan belajar tentang tokoh Israel, nenek moyang Israel. Ada yang tahu nenek moyang Israel? Nenek moyang Israel adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, hari ini kita belajar tentang Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Ada yang tahu Ishak artinya apa? Nah, Ishak artinya anak tertawa. Karena sewaktu Allah memberitahukan kepada Abraham dan Sarah bahwa
Abraham akan mempunyai keturunan, tetapi Sarah tidak percaya. Sarah tertawa karena usianya yang sudah tua. Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Abraham, terkhususnya anaknya yaitu Ishak. Dari Ishak maka lahirlah bangsa yang besar, bangsa Israel, dan juga kita yang sekarang ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang janji Allah kepada Ishak, di mana Ishak diperintahkan Allah untuk keluar dari negerinya, pergi ke suatu tempat yang disebut di situ adalah Gerar. Itu tempatnya berada di negeri Filistin. Nah, kenapa Ishak harus ke sana? Karena di tanah Negeb terjadi kelaparan. Nah, makanya Ishak dan juga istrinya adalah Ribka harus berangkat dari tanah Negeb menuju ke Gerar. Di Gerar Allah menepati janjinya kepada Ishak. Kenapa demikian? Karena di Gerar itu tanahnya yang tandus, tanah yang tidak subur, tetapi karena keteguhan hati Ishak kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati setiap pekerjaan Ishak dan dibuat berhasil. Jadi Ishak dan juga rombongannya, budak-budaknya semuanya mereka bekerja untuk menggarap tanah yang tandus itu menjadi sesuatu yang luar biasa, diberkati untuk memberkati negeri Filistin. Nah, bukan hanya mereka menanam, tetapi Ishak juga membuat sumur. Ada di sini sumurnya. Nah, sumur ini sebelum Ishak datang sudah duluan dibuat sama bapaknya Abraham. Makanya Ishak melengkapi apa yang dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham. Adik-adik, Ishak tidak hanya menikmati berkat yang dibuat oleh Allah, tetapi di situ Ishak mendapat tantangan yang baru. Apa tantangannya? Ketika kesuburan itu terjadi, Raja Filistin mengusir Ishak dan juga rombongannya. Sehingga apa yang sudah dibuat Ishak yang menjadi kaya raya harus ditinggalkan dan pergi ke negeri yang memang benar-benar dijanjikan Tuhan. Ishak bersama dengan teman-temannya, dengan rombongannya, hamba-hambanya, karyawannya, mereka pergi ke lembah yang ada di Gerar. Untuk apa di sana? Mereka melanjutkan hidupnya dengan melakukan segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Adik-adik, di lembah Gerar, Ishak juga bertemu dengan Abimelek. Ada yang tahu siapa tuh Abimelek? Abimelek adalah Raja Filistin. Nah, di sana juga Ishak sempat ditolak, tetapi Ishak dengan kegigihannya dia mulai melakukan setiap pekerjaannya dengan sukses dan selamat, karena Tuhan sudah berjanji ia akan memberkati keturunan Abraham, dibuat menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan, maka tentunya kita juga harus bisa menjadi anak-anak yang patuh, yang dengar-dengaran terhadap perintah orang tua. Nah, kalau ke sekolah, pastinya adik-adik mendapat perintah dari guru untuk bekerja, mengerjakan tugas, belajar. Kalau di sekolah minggu, dari kakak-kakak pengasuh, bunda-bunda pengasuh belajar tentang firman Tuhan, disuruh buat tugas, disuruh baca Alkitab, berdoa. Maka adik-adik juga harus perlu tepati janji. Nah, kalau sudah berjanji sama orang tua, maka harus ditepati. Jangan jadi anak yang tidak dengar-dengaran. Kalau anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diberkati dan dia akan punya masa depan yang cemerlang. Oke, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Kalau adik-adik mau bertanya, nanti kita akan berbagi bersama. Sampai jumpa di sekolah minggu depan dengan kisah yang baru dari toko Alkitab yang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Kami boleh belajar bersama, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar tentang nenek moyang bangsa Israel, Ishak, sebagai lanjutan daripada janji Allah terhadap Abraham. Bapa di sorga, kami mohon biarlah Tuhan mau memberkati kami sebagai anak-anak,
dengan Roh Kudus-Mu untuk tetap menjalankan tugas kami sebagai seorang siswa di sekolah minggu dengan patuh dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa bagi setiap teman-teman kami yang saat ini tidak bisa bersekolah minggu bersama karena ada dalam kondisi tubuh yang sakit. Bahkan ada teman-teman kami yang terkena COVID-19. Tuhan, kami mohon Tuhan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Berkati juga tenaga medis, bahkan orang tua yang selalu ada untuk memberikan kekuatan, memberikan dukungan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan menjamah mereka, maka mereka akan disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pengasuh, para pengurus, bahkan majelis pendamping, dan juga setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada di tengah-tengah kehidupan kami, pendeta, majelis, bahkan vikaris Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu Engkau menjaga kami semua untuk tetap ada dalam keadaan yang baik, sehat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, buat kakak-kakak kami, saudara bersaudara kami Tuhan. Berkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Inilah setiap ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Lengkapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, kuatkan kami untuk tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, kita akan memuji Tuhan bersama dengan menyanyi lagu Besar Kecil. Kecil, pendek, tinggi, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, adik-adik semua, jangan lupa memberikan persembahan syukur di hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Berkati juga persembahan syukur yang kami berikan kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami lewat tangan orang tua kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati orang tua kami dalam tugas dan pekerjaan mereka, untuk selalu dan senantiasa memberikan ungkapan syukur lewat apa yang kami miliki dan kami dapat dalam kehidupan kami. Lalu Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa dengan persekutuan Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus mau tinggal menyertai kami, anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, sanak saudara kami, seluruh orang yang kami sayangi, kini dan selama-lamanya. Amin. Sebelum kita berpisah, kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Ibadah selesai, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.